Selamat sore anak-anak. Kita sudah tiba di pertemuan ke-7, minggu terakhir sebelum ujian tengah semester. Sayangnya pertemuan kita harus dilakukan dengan online karena adanya pandemi virus COVID-19 dan saya harap kalian tetap belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan dan boleh mengikuti ujian dengan baik. Kita sudah tiba di minggu ke-7, yaitu tentang menyelesaikan siklus akuntansi. Pada minggu yang pertama kita belajar tentang apa itu akuntansi dan apa yang bisa dilakukan oleh akuntansi. Terus peranan akuntansi dalam bisnis, terus kemudian akuntansi dalam peranannya dalam masyarakat dan membantu para pengambil keputusan untuk dapat mengambil keputusan bisnisnya dengan lebih akurat. Nah, pada minggu kedua kita belajar tentang bagaimana mencatat transaksi akuntansi ke dalam yang namanya buku besar. Kemudian dimulai dengan mencatat dalam jurnal, kemudian memposting ke dalam buku besar, dan kemudian disusun menjadi sebuah unadjusted trial balance atau neraca saldo. Nah, pada minggu berikutnya kita belajar tentang bagaimana menyesuaikan transaksi-transaksi karena prinsip periodisitas dari waktu. Nah, sekarang kita tiba pada saatnya menyusun laporan keuangan atau menyelesaikan siklus akuntansi. Nah, yang dimulai dengan menyusun siklus akuntansi adalah dengan menyusun sebuah neraca lajur. Namanya neraca lajur, yaitu neraca yang terdiri atas 10 kolom. 2 kolom pertama merupakan unadjusted trial balance, 2 kolom berikutnya adalah adjustment, 2 kolom berikutnya adalah adjusted trial balance atau trial balance yang sudah disesuaikan. Dan yang ketiga dan yang berikutnya, yang keempat adalah 2 kolom berikutnya adalah kolom neraca, dan kolom berikutnya, 2 kolom berikutnya lagi adalah laporan rugi laba. Semua slide yang kita bicarakan pada minggu ini bisa kalian dapatkan pada Lentera, yaitu di chapter 4. Worksheet atau neraca lajur adalah sebuah format multikolom yang terdiri atas 10 kolom tadi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan, dan dia bukan merupakan catatan akuntansi yang permanen. Dia bukan merupakan bagian dari pembukuan. Ini merupakan bagian dari kertas kerja yang menghasilkan laporan keuangan, ya. Jadi secara umum prinsipnya ini bisa dilakukan dengan menggunakan Excel, bisa dilakukan dengan menggunakan banyak spreadsheet yang lain, ya. Dia menggunakan sistem dengan 5 step, ya. Dan penggunaan worksheet ini adalah penggunaan yang optional, artinya boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukan. Ya, silakan buka di chapter di PPT halaman 43. Di sana terlihat bahwa worksheet terdiri atas trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan balance sheet. Ya, dalam mempersiapkan worksheet, ya ada beberapa step. Step yang pertama adalah dengan memasukkan trial balance ke dalam neraca lajur tersebut. Neraca lajur tersebut di kolom yang nomor 1 dan nomor 2 harus diisikan dengan trial balance dan jumlahnya harus balance, ya. Jadi di halaman 44 tampak terlihat bahwa balance-nya sama-sama sebesar 28.700. Ya, cash-nya dimasukkan 15.200, supplies dimasukkan 2.500, prepaid insurance dimasukkan 600, equipment dimasukkan 5.000, dan seterusnya, termasuk juga yang sisi sebelah kredit. Trial balance dibedakan antara sisi debit dan kredit. Berikutnya, ya, ada jurnal penyesuaian yang harus dimasukkan. Jurnal penyesuaian ini berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan beban yang harus diakui pada periode yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu tadinya kemarin kita sudah belajar bagaimana ada adjustment. Adjustment terdiri atas adjustment deferral dan accrual, ya. Silakan dibuka lagi mata kuliah di chapter 3. Nah, setelah kita dapatkan adjustment,
maka dimasukkan ke dalam kolom penyesuaian atau kolom adjustment. Kolom adjustment sama seperti kolom trial balance, harus balance kiri dan kanannya. Ya, adjustment sisi debit dan adjustment sisi kredit tetap harus dilakukan seperti layaknya membuat sebuah jurnal. Nah, setelah itu baru kalian masukkan ke dalam adjusted trial balance. Adjusted trial balance adalah hasil penjumlahan dari trial balance ditambah dengan adjustment. Makanya namanya adalah adjusted trial balance. Ya, setelah itu ingat bahwa laporan keuangan pada umumnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama namanya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menceritakan tentang berapa pendapatan dan berapa pengeluaran, berapa beban dari perusahaan pada satu periode. Nah, silakan dimasukkan pada kolom income statement ya, semua pendapatan dan semua beban. Ingat, yang masuk di dalam pendapatan dan beban adalah kolom atau sisi aset nomor 4 dan nomor 5 ya. Ingat, nomor 1 aset, nomor 2 liabilitas, nomor 3 ekuitas, nomor 4 adalah pendapatan, dan nomor 5 adalah beban. Yang masuk di income statement adalah yang nomor 4 dan nomor 5 ya. Setelah dimasukkan ke dalam kolom income statement ya, sisanya yang nomor 1, 2, dan 3 silakan dimasukkan ke balance sheet, ke kolom neraca, kolom yang paling kanan. Debit masuk debit dan kredit masuk kredit. Nah, silakan dilihat di bagian bawah halaman 48. Maka di situ tampak ada perbedaan. Income statement tidak harus balance ya. Kolom debit yang lebih kecil daripada kolom kredit menunjukkan bahwa ada laba. Sebaliknya, kalau kolom debitnya lebih besar daripada kolom kredit, maka dia menunjukkan kerugian. Selisih dari kolom debit dan kolom kredit itulah yang harus dimasukkan ke neraca dalam bentuk laporan perubahan modal. Ya, nah ini semua di halaman 49, semua kolomnya sudah dimasukkan. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah menyusun worksheet tersebut menjadi laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut ya, silakan yang pertama disusun. Ingat bahwa kita kalau menyusun laporan keuangan, yang pertama kali disusun adalah laporan laba rugi ya. Jadi silakan pindahkan kolom income statement ke dalam format laporan laba rugi. Di list berapa pendapatannya dan di list berapa bebannya. Nanti ketemu ketemu profit ya. Nah, pada waktu ketemu profit atau loss tersebut, maka profit atau loss tersebut dipindahkan ke laporan perubahan modal. Ya, modal awal ditambah dengan profit atau dikurangi dengan loss dan dikurangi dengan penarikan pribadi atau privé. Hasilnya adalah modal akhir. Nah, silakan setelah itu menyusun laporan neraca. Laporan neraca kalau di neraca lajur tadi yang dimasukkan adalah modal awal ya. Tetapi pada saat menyusun neraca yang dimasukkan adalah modal akhir ya. Ini dari penyusunan laporan keuangan ya, laporan keuangan dengan menggunakan worksheet. Sekian untuk sementara modul ini. Silakan pelajari baik-baik. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada saya. Terima kasih.